ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan lanjutan daripada menggilir istri kemarin, bagi yang istrinya 2 atau lebih ya. Nah ini untuk yang nambah lagi, beristri sudah 2 atau 3, ini nambah lagi. Wa idza tazawwaja, dan ketika beristri, beristri lagi, siapa azauju seorang suami, jadi datang kepada istri yang baru. Nah, jadi umpama kok istrinya sudah 2 atau 3, terus dia mau beristri lagi. Nah, maka andaikan sudah terjadi beristri lagi, khossoha, maka mengkhususkanlah siapa suami kepada istri barunya khatman, dengan pasti atau harus maksudnya ya. Walau kanat, walaupun ada apa istri barunya tadi, ada itu amatan, hamba saya atau budak. Sekarang sudah nggak ada. Nah, sekarang ada yang memaknai pembantu pula, nggak cocok. Pembantu itu digaji. Nah, kalau hamba saya itu dia kerja nggak digaji, bahkan hamba saya atau budak tadi dijual bisa. Jadi nggak sama dengan pembantu. Wakana, dan ada ingda zauji, di sisi suami, ghairu jadidatin, istri yang tidak baru lagi. Wawa, maka adapun suami itu yabitu, menginaplah siapa suami tadi ingdaha, di sisi istri yang baru. Jadi seorang suami beristri lagi sedangkan dia sudah mempunyai istri 2 atau lebih dan sudah digilir, maka andaikan suami tersebut beristri lagi harus mengkhususkan, nah, ya kan, khatman itu pasti artinya, atau ya bisa dikatakan harus mengkhususkan istri barunya tadi. Mengkhususkannya berapa hari? Bisa berilayalin dengan 7 malam. Nah, 7 malam Pak Rozak, 7 malam besok ya, kalau nambah lagi itu. Mutawaliyatin, yang harus terus menerus, jadi pokoknya terhitung tuh 7 malam. Boleh ditunggu 7 malam berturut-turut, bahasa kita ya sekarang ya bulan madu apa itu. Jadi bulan membulankan madunya apa itu, nggak tahu, pokoknya seperti itulah kata anak-anak muda itu. Ingkanat, jika ada, jadi 7 hari itu yang bagaimana? Ingkanat, jika ada apa istri barunya tadi, aitil kal jadidati, demikian istri barunya ada itu bikron, masih perawan. Malam pertama oh iya masih perawanian, maka itu wajib ditunggui 7 malam berturut-turut, nggak boleh ditinggal Pak Pangat ya. Nah Pak Pangat ojo, aku malah kena marah loh, goro-goro kowe lah Pak Muin kalau ngaji. Kang Edi barang kena apa engko, kena ketot-ketot liyane Kang Pangat lah gitu ya, asal masih perawan. Maksud perawan kemarin apa? Ibaratnya tuh alat kelaminnya belum ditempuh oleh alat kelamin laki-laki, entah menikah atau belum menikah. Nah itu belum menikah kok dia sudah jebol keperawanannya, maka tetap disebut janda kemarin. Nah, kalau begitu nanti ya yang hukum kedua itu
Jadi kalau masih perawan itu wajib ditunggui 7 malam. Walayakdi, dan tidak perlu mengkodoi lil baqiyati kepada istri-istri yang lain. Nah, istri yang lama yang harusnya giliran dia kok tidak dapat jatah giliran, tidak perlu mengkodoi. Ada keringanan Mbah Dur nggih. Tuh. Kalau tidak begitu kan kemarin kan wajib ngodoi Pak Rozak. Lu jatahku kok ndak Mas, kodoi jatah maksudnya. Tapi kalau memang dia istri baru kok dia itu masih perawan, maka yang lainnya yang istri lama itu tidak wajib ngodoi dan nggak bisa menuntut. Itu karena aturannya begitu itu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Kenapa di tempat kita kok itu tidak terbiasa tentang masalah laki-laki kok menikah lebih dari satu? Ya karena tidak pahamnya pengetahuan itu, tidak pahamnya pengetahuan tentang syariat Islam. Jangan kok tentang pernikahan Pak Rozak ya, terkadang masalah wudhu belum paham, masalah sholat ya belum paham. Kadang Bang Rifat itu disibukin orang, kena telek sudah wudhu nggak mau wudhu lagi, cuman menghilangkan najisnya. Diributin orang tuh Bang Rifat. Nah itu kan, padahal kan nggak begitu. Najis tuh urusan bersuci tersendiri, wudhu masalah bersuci tersendiri, kan begitu sebenarnya. Tapi karena tidak sama-sama nggak tahu, ya sama ributnya gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, itu tentang itu. Jangan kok begitu Pak Rozak loh, agak malas takbir gini, ya kan? Takbirnya cuma gini wae itu ribut masyarakat, ya kan? Cemano sholat kok begitu, ya kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Karena itu tadi apalagi kok masalah seperti ini. Sedangkan masalah yang fardu ain wae seperti itu. Tetapi kalau di negara-negara yang memang kental Islamnya Pak Rozak, anak perempuan tuh sudah dilatih, didoktrin bahwa besok kalau dia menikah tuh harus menganjurkan suaminya menikah lagi. Dan dia sudah tahu hukum-hukum tentang pernikahan gitu. Semakin ibaratnya dia itu menyuruh suaminya itu menikah lagi, maka dia semakin hafal hadisnya bahwa dia nanti di akhirat sama Allah disuruh milih pintu surga yang mana yang mau dimasukin. Nah kalau kini Pak Rozak yang ngasih tahu, wah aku ndak usah hadis yang itu, carilah sunnah yang lain, pahala yang lain, ya begitu. Karena sama-sama belum tahunya gitu loh. Kamu baru ngaji sebentar ya sibuk, nak nyuruh aku nyari pahala yang itu, nah kan gitu. Nah itu ya, jadi tidak perlu mengkodoi. Wa khossoha, dan mengkhususkanlah siapa laki-laki atau suami kepada istri yang baru, bisalah asin dengan 3 malam mutawaliyatin yang terus menerus. Ingkanat, jika ada siapa apa tilkal jadidatu, demikian istri yang baru, ada itu saiban berupa janda, pokoknya sudah pernah ditempolah kan gitu. Jadi kalau perawan itu dikhususkan 7 hari 7 malam. Kalau kok janda maka cukup 3 hari, wong sudah pernah nyicip ya kan tidak begitu terngiang-ngiang lagi gitu loh. Tidak begitu penasaran. Kalau masih perawan kan penasaran, nak ditunggui terus. Nah, makanya dikasih waktu dalam syariat itu 7 hari. Kalau janda wong sudah pernah ya dikasih waktu 3 hari. Falau farroko, maka andaikan kok memisah siapa suami alayali kepada malam-malamnya, binaumihi dengan tidurnya lailatan di dalam malam harinya, inggal jadi di sisi istri yang baru, walailatin dan 1 malam fil masjid di masjid, masalan umpamanya, lam yuksib maka tidak dihitung apa malamnya yang di masjid, lam yuksib maka tidak dihitung laha bagi perempuan tadi apa dalika demikian bermalam di
di masjid. Tapi ya mustahil lah biasanya ya. Masa punya istri baru kok ditinggal di masjid malam yang kedua, ya kan? Nah, itu ya biasanya wah sudah jos gini nian lah ibaratnya kan. Wong nak pengen nikah lagi we direwangi tukaran karo sing wedok istri tuanya kok ya kan. Ini sudah dapat kok ditinggal tahajud di masjid. Tapi andekan itu terjadi maka itu tidak dihitung. Nah gitu maksudnya. Maksudnya harus penuh 7 malam itu. Andaikan ada letnya malamnya itu maka harus dikodoi. Bal yufa balik mencukupi siapa suami al jadidata kepada istri yang baru, hakoha kepada haknya istri baru, mutawalian dengan terus menerus. Wayakdi dan mengkodoi ma kepada malam atau bagian faroko yang mengeleti atau memisah siapa laki-laki tadi hu kepada malamnya lil bagiyati kepada istri yang terdahulu istri lama. Jadi andaikan dia itu punya istri baru malam pertama, malam kedua di tempat istri baru harusnya kan 7 malam itu. Dan ternyata malam ketiga dia malah ibarat entah kecapean entah macam mana malah tidur di masjid, maka itu ya putus mutawaliyat, itu harus ngodoin dia ke istri yang lama karena harus 7 malam berturut-turut, itu maksudnya. Kalau tidak 7 malam berturut-turut harus ngulangi Pak Rozak. Nah itu ya harus dari satu pula. Ketika putus tadi itu harus ngodoin 3 malam tadi yang putus tadi gitu loh. Nah, sebenarnya repot-repot. Wong siji wae minta ampun Pak Rozak ya, pening kepala. Pak Topik nyari satu ndak ketemu-temu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Untung beliau itu sabar nian ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau ndak sabar tah macam mana lah. Kalau ndak sabar tukaran terus karo Pak Dar. Iyalah untuk aku. Nah, kan gitu. Wa idza khofa dan ketika takut siapa azauju seorang laki-laki, nah itu sudah selesai masalah istri baru ya. Kekhususan istri baru. Lah ini yang masalah nusus kemarin atau perempuan yang berbuat tidak baik atau melanggar syariat. Wa idza khofa dan ketika takut siapa zauju seorang laki-laki nusuzal mar'ati kepada perbuatan jeleknya seorang perempuan, wa fi ba'di nuski dan di sebagian kitab yang lain wa idabana dan ketika nyata apa nusuzul mar'ati perbuatan jeleknya seorang perempuan aidharu artinya jelas, maka andaikan kok istri kita jelas-jelas ibaratnya melanggar syariat, maka kewajiban kita bagaimana sih? Nah ini yang ditanyakan Mbak Rifat kemarin. Kewajiban kita yaitu wa'adhoha, maka wajib menasihati siapa suami kepada istri yang menasihati kepada istri yang berbuat tidak baik tadi, siapa zaujuha suaminya istri yang berbuat tidak baik tadi. Menasihatinya bila durbin dengan tanpa memukul. Nah, ini diingat-ingat Bang Rifat ya. Andaikan kok kita marah sama istri nggak boleh langsung pukul. Nah, ya wala hajirin dan juga tidak boleh mengata-ngatai atau memakinya lah bagi perempuan tadi. Nah, itu seperti itu. Kaulihi maksudnya contohnya mau itu bagaimana sih? Contohnya nasihat itu kaulihi seperti ucapannya seorang suami lah kepada istrinya, ittaqillah, takutlah engkau wahai perempuan Allah kepada Allah fi haqqil wajibi, di dalam hak-haknya suatu kewajiban li kepadaku, alaiki dan atasmu, wa'lami dan ketahuilah ananusuza sesungguhnya perempuan yang berbuat tidak baik melanggar syariat itu muskitun gugur lepas apa haknya lin nafakoti dalam masalah nafkah, boleh tidak dikasih belanja, boleh tidak dikasih belanja, itu hukumannya yang pertama. Wal qasami dan juga boleh tidak digilir andaikan istrinya lebih dari satu. Nah, perempuan kok ibaratnya tuh
malah keluar malam terus segala macem kan, umpomo kan ada suaminya malah nyanyi-nyanyi di panggung dengan suami orang lah umpomo ya kan. Nah, kita nasihati yang baik-baik, tapi dia mendapat hukuman yaitu jatah masalah belanjanya itu tidak boleh tidak diberi, dan juga gilirannya umpama dia itu bagiannya malam-malamnya itu boleh tidak dikasih. Walaisa, dan tidak ada apa asatamu memaki-makinya li zauji bagi seorang suami minan nusuzi dari perempuan yang berbuat tidak baik tadi. Bal tastahiku, maka tetapi yang lebih baik, yang lebih berhak bihi dengan seorang suami apa atadibu, menasehatinya atau mengajari tata krama minazauji dari suaminya fil asohi, di dalam hukum yang paling soheh, artinya diberitahu, dinasehati dan dikasih tahu tata cara syariatnya tentang bersuami istri. Wala yarfa'uha, dan juga tidak boleh melaporkan siapa suami kepada istrinya yang berbuat tidak baik tadi ilal qadi, kepada hakim. Ya itu. Jadi kalau pertama kali itu tidak boleh dipukul, nggak boleh dimaki-maki, nggak boleh dilaporkan ke hakim juga tidak boleh. Bolehnya dinasehati, terus dikasih hukuman yang baik, terus ibarat hukumannya ibaratnya tuh tidak dikasih belanja dan juga tidak dikasih giliran kelon tadi. Nah, itu begitu maksudnya. La fa'in abad, maka jika kau tidak mau atau membangkang siapa istri tadi ba'dal waqti, setelah dinasehati, ilan nusuzi, kepada kecuali masih tetap berbuat yang tidak baik, hujroha, maka mendiamkanlah siapa laki-laki tadi kepada istri yang berbuat tidak baik tadi. Dineng maksudnya dinengkan itu fil madji'ihi, di tempat tidurnya. Wahwa adapun mudojaah itu firosiha, tempat tidurnya perempuan tadi. Fala yudoji'aha, maka tidak perlu menemani tidur siapa suami kepada istri yang tidak baik tadi, fihi, di dalam tempat tidurnya. Wa hijronaha, dan juga mendiamkannya seorang suami kepada istrinya tadi bil kalami, dengan ucapan itu haramun, hukumnya haram. Ngenengke bahasa sini apa? Bahasanya Pak Janis itu loh. Enggak dijak ngomong loh Pak, nyuain. Nah, enggak diajak ngomong itu hukumnya haram. Fima, haram tadi fima, di dalam waktu zada, yang bertambah apa waktu tadi, ala salah sati ayamin, atas 3 hari. Jadi boleh ngenengkennya diamin tadi Pak Rozak, batasnya cuma 3 hari. Jadi sama persis dengan kita kawan kita Bang Edi. Bang Edi jengkel dengan orang lain, sama jengkel dengan istri, mendiamkannya itu ngenengke bahasa Jawa ini piye, bahasa Indonesia ini apa lah Kang Pangat? Mendiamkan ngono Mang. Nah ya, neng-nengan lah. Nah, saling diam maksudnya tidak saling sapa. Nah, itu bolehnya cuman 3 hari 3 malam Pak Rozak. Lewat dari itu dosa. Nah, Anda enggak berteguran sama kawan, sama tetangga, sama istri, itu jangan sampai lewat 3 hari 3 malam. Rugi kata Pak Mukhlis, kata Bang Edi kan. Ngapa kok rugi? Aturan bisa kelon, enggak bisa. Aturan dibuatin kopi enggak ya kan. Aturan baju dicucikan enggak lagi. Aturan dimasakkan, masak sendiri. Nah, kan rugi sebenarnya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Elok tuh macam orang rumah saya Pak Rozak. Dia diamkan tuh paling siang wae, kalau malam enggak gitu. Nah, itu elok nian tuh berarti. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu artinya apa? Allah tuh tahu dengan hati kita. Kadang ya pegel, jengkel, marah ya kan. Nah, itu dikasih kesempatan.
tetapi tidak boleh lewat daripada 3 hari 3 malam, harus sudah bai'an, intinya begitu. Nah terus kalau dalam kitab yang di ngaji Pak Mukhlis itu apa Fathul Izar Pak ya, nah itu Pak Rozak itu dianjurkan di situ boleh bertengkar, maksudnya tuh berdiam-diaman, cekcok dengan istri itu kan boleh, cuman ada syarat-syaratnya Pak D, jangan sampai didengarkan anak. Nah, jadi pintunya dikunci, jeng 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 di kamar tuh jangan sampai ada suaranya, ya kan? Anak biar nggak tahu. Nah, gelutnya tuh di situ Bang Rifat ya. Di situ ada keterangan pula kalau besok gelutnya nggak usah pakai baju, gitu. Aneh-aneh weh. Nah, pendapat yang lain tuh. Qala al-mu'allif rahimahullah, kil itu maksudnya kil itu pendapat yang lain itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, pintunya dikunci, gelut nggak usah pakai baju. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala, dan berkata siapa Imam Nawawi fi Raudhati, di dalam kitab Raudhah, innahu sesungguhnya hukum fil hijri di dalam mendiamkan itu bighairi udrin dengan tanpa udur syar'iyyin yang golongan syara. Nah, maksudnya seorang perempuan tadi itu andekan kok ibaratnya maksudnya begini, mendiamkan tadi itu haram kalau lewat daripada 3 hari. Tapi andaikan kok ada udzur dalam syar'inya, wa illa maka jika tidak ada, artinya ada udzur, fala tahrumu maka hukumnya tidak haram, apa ziyadatu bertambah ala salah sati atas 3 hari. Maksudnya andaikan kok nanti kalau diomongin itu malah bahaya, malah parah, ya boleh lewat daripada 3 hari. Fa'in aqomat maka jika meneruskan atau maksudnya itu masih berdiri, masih dilaksanakan, melaksanakan siapa perempuan tadi alaihi kepada nusus, ai anusuzu artinya perbuatan yang tidak baik tadi, bitakririhi dengan bolak-balik berbuat itu minha dari perempuan tadi. Jadi sudah dinasihati bolak-balik ya kan, tapi ya masih begitu, hajaroha maka boleh mendiamkan siapa suamiha kepada istrinya tadi, wadorobaha dan boleh memukul siapa suami tadi kepada perempuan yang bolak-balik masih berbuat tidak baik tadi. Mukulnya bagaimana sih? Dorbat takdibi, pukulan memberi jera laha kepada menasehatilah, membimbing istilahnya laha bagi perempuan tadi. Wa in afdo maka jika lewat apa dorbaha pukulannya suami tadi kepada perempuan tadi ila talafi kepada kerusakan atau istilahnya tuh sakit lah itu, wajib maka wajib hukumnya apa al-ghoromu menjadi tanggungan suami. Andaikan kok Pak Topik mukul besok dapat kan, kasih tahu enggak dapat istri lah, ternyata tuh istrinya Pak Topik besok dapat tuh ternyata LC umpama Pak Topik ya, apa LC itu pemandu karaoke, nah itu kan, atau bahasa sekarang apa TSW, nah itu kan dari Jambi yang dulu tuh masih ada, untung kok tutup ya kan, apa itu kan, nah ternyata masih ngulang, maka yang seperti itu boleh dipukul Pak Topik, dikasih tahu bolak-balik masih mengerjakan lagi boleh dipukul. Tapi andaikan ada lukanya, ada sakitnya, Pak Topik tanggung jawab. Nah, entah di dunia maupun di akhirat. Entah nanti dia lapor polisi apa ya kena. Nah, itu umpama kan itu. Andaikan kok sakit ya ngobatkan. Nah, itu maksudnya begitu. Wayak sutu dan hukumnya gugur binusuzi dengan sebab nakalnya perempuan tadi, apa kismaha bagian gilirannya perempuan tadi, wa nafaqatuha dan juga jatah belanjanya daripada perempuan yang berbuat tidak baik tadi. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini, yang pertama, andaikan seorang suami itu kok beristri lagi sedangkan istrinya itu kok perawan, maka wajib dia menungguinya 7 hari 7 malam atau 7 malam lah. Andaikan istrinya tuh kok enggak perawan, janda umpama atau gadis bukan perawan, maka wajibnya cuma 3 malam.
Lah terus andaikan seorang istri itu kok berbuat tidak baik yang melanggar syariat, maka anjuran yang pertama caranya suami itu menasehatinya tanpa memukul, tanpa mendiamkannya, tanpa mengata-ngatai yang tidak baik, dinasehati yang baik-baik. Nah, itu ya. Lah terus jika kok dinasehati tidak mau, masih tetap ibaratnya begitu, maka baru boleh mendiamkannya. Nah itu. Lah terus boleh nanti dihukum yaitu tidak dapat giliran jatah malamnya dan juga tidak mendapat bagian belanjanya. Lah terus andaikan kok masih tetap begitu, maka boleh didiamkan dan boleh dipukul, tetapi sebatas memukul untuk istilahnya itu untuk supaya jera lah begitu. Dan juga boleh didiamkan atau apa ya, neng-nengan lah bahasa Jawanya itu ya. Nah, boleh dinengkan atau didiamkan, tidak diomongi selama 3 hari. Tetapi kalau lewat 3 hari hukumnya haram itu. Lah andai kan kok masih tetap begitu terus, baru boleh nanti dipukul, tetapi pukulannya harus istilahnya itu secara tidak boleh keras-keras, artinya tidak luka dan tidak patah-patah. Nah, andai kan kok saking gregetannya tadi suami mukulnya tuh kelewat, maka ya menjadi tanggungan suami ngobatkan atau apanya itu dan menyuntikkan segala macamnya ya. Lah terus andaikan masih tetap berbuat seperti itu, maka dia tidak punya hak untuk menerima giliran malamnya dan juga dia tidak mendapat bagian daripada nafkah belanjanya. Lah seperti itu kesimpulannya, terusan daripada menggilir istri kemarin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.